terapa yang bisa kita lakukan, kita kelola supaya nanti dalam konteks ke depan itu menjadi lebih memberikan benefit kepada kita di masa mendatang. Dan Wawang telah menyampaikan banyak hal, motivasi dari sekecil seed-nya ya. Seed itu artinya benih yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yaitu tadi adalah paradigma atau sesuatu yang memang kita yakini dulu di awal, maka kita akan menjadi apa. Itu akan menjadi sebuah kenyataan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya tadi sudah disampaikan lulusan Politeknik dan asli itu Politeknik Undip. Kalau sekarang mungkin menjadi Politeknik Negeri Semarang. Dari belajar digital dengan Pak Beta, kemudian saya masuk ke dunia kerja dan tibalah saya menekuni sebuah bidang yang mungkin ini akan mendasari sebuah lompatan digitalisasi baik itu di dunia maupun di Indonesia. Kalau teman-teman pernah melihat YouTube, menggunakan aplikasi-aplikasi, Gojek, Shopee, dan sebagainya, itu tak lepas dari adanya jaringan. Nah, jaringan ini adalah jaringan submarine fiber optic. Jadi kenapa ada submarine fiber optic? Submarine fiber optic ini adalah sebuah kabel yang di dalamnya itu sebenarnya ada senar yang, jadi kalau di gambar ini ada senar yang di kiri dan kanan itu. Segede senar layangan, itu dalamnya adalah kaca atau kita sebut serat kaca. Dari serat kaca itulah kemudian dilakukan koneksi kepada perangkat telekomunikasi, maka bandwidth mengalir, data-data bisa mengalir di situ. Menghubungkan Indonesia ke internasional, menghubungkan negara ke negara, dan lahirlah itu yang namanya internet global. Jadi internet adalah ketersambungan dari sebuah negara ke negara, dari sebuah kota ke kota, desa ke desa. Bahkan kalau sekarang teman-teman sudah bisa melihat para ibu-ibu rumah tangga di desa terpencil sudah dapat mengakses dan mendapatkan benefit dari sebuah internet. Karena di internet itu apa? Di internet itu ada server, ada cloud, yang ini mungkin hari-hari sudah digunakan ya. Kalian mengakses iPhone, mungkin ada si Android, aplikasi, menggunakan video, mengupload dan mendownload gambar, bahkan Instagram dan sebagainya. Itulah aplikasi yang running di atas internet. Nah, semua itu terjadi karena adanya kabel optik tadi gitu. Nah, kabel optik ini pada akhirnya dari negara ke negara, melalui laut, melalui daratan, kemudian sampailah di Indonesia, dan kemudian dari Indonesia disebar kembali sampai akhirnya rumah-rumah, ruko-ruko, dan kantor-kantor semua bisa terhubung dengan internet. Apa manfaat internet itu? Nah, adik-adik, kakak-kakak sudah bisa saat ini, yang paling mudah benefit yang bisa didapatkan adalah yang berbau shop gitu. Entah ada ya, saya nggak usah sebutkan nanti karena ada merek. Sehingga dengan adanya shop ini bisa melakukan online shopping. Ada juga yang go. Dari go itu bisa segala sesuatu bisa dengan mudah, instan, bisa didapat, pesan tinggal diantar, pesan lagi, kemudian naik taksi, naik ojek atau apapun, dan itulah bagian dari yang bisa kita dapatkan saat digitalisasi itu benar-benar telah menyentuh kita, memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya berkarya di sini, jadi sebut saja tukang kabel atau tukang digital, karena di perusahaan yang saya pimpin itu adalah salah satu dari perusahaan telekomunikasi yang berada di Singapura. Sebenarnya ini adalah anaknya atau cucunya Gas Negara, di mana Gas Negara adalah memiliki pipa gas
dan juga memiliki infrastruktur ini, kabel optik, dalam konteks awalnya untuk menutilisasi gas, ekspor gas ke Singapura, tetapi fiber optik ini kemudian bisa kami kembangkan. Recording stopped. Finally dengan fiber optik ini, maka kita dapat membawa internet ke Indonesia dan memberikan kemanfaatan bagi Indonesia. Nah, itulah tugas saya sebagai tukang kabel. Adik-adik, kakak-kakak, dan para pembina, kita menyongsong 2045. Itu adalah masa emas Indonesia nanti, 100 tahun Indonesia merdeka. Apa yang ingin dicapai adalah sebuah kedaulatan, kemakmuran, adil makmur, dan sebagainya. Bapak Presiden telah mencanangkan bahwa kita, Indonesia, akan masuk kepada 5 negara terbesar kekuatan adidaya. Itulah masa depan kita 5 tahun, 10 tahun, sampai tahun 2045, anggaplah 15 tahun dari sekarang. Nah, kalau tadi Indan Wawang menyampaikan, sebutlah 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Maka saya coba menggambarkan negara kita pada 2045. Adik-adik, kalau saat ini PDB, produk domestik bruto, artinya setiap satu rakyat Indonesia pada tahun ini dapat menghasilkan lebih kurang 4.500 US dollar per tahun, atau ini equal dengan 70 juta per tahun, maka 2045 akan meningkat 5 kali menjadi 23.199 US dollar, atau ini Recording in progress. equal dengan 350 juta rupiah per tahun. Sehingga apa yang terjadi? Tingkat kemakmuran setiap rakyat Indonesia akan menuju kepada sesuatu yang jauh-jauh lebih bagus, lebih sejahtera. Inilah masa depan kita. Saya mencoba menyentuh tidak hanya adik-adik saja nanti yang akan memasuki dunia kerja, tetapi kakak-kakak yang sudah bekerja, saya akan mencoba interaksi dan mencoba untuk bahasanya memprovokasi bahwa ada sebuah kesempatan di dalam negara ini untuk maju bersama. Karena apa yang sudah dicanangkan pada pemerintahan 5 tahun ke belakang, itu sudah meletakkan fondasi-fondasi menuju kepada kemakmuran yang dicita-citakan ini. Salah satunya adalah digitalisasi. Nah, itulah kenapa dengan adanya digitalisasi, internet menaungi, menyelimuti seluruh Indonesia, maka disitulah dimungkinkan ekonomi kreatif, ekonomi sharing, itu akan tumbuh bersama, dan inilah yang akan mengangkat kita semua. Maka sebenarnya bagi adik-adik, bagi kakak-kakak, tidak hanya harus menjadi pegawai, tetapi juga bisa berkarya sendiri, berwirausaha, dan ini ada kesempatan yang cukup luas. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya di mana yang saya mau highlight di sini adalah sebelah kiri, pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Manusia seperti apa, iptek seperti apa. Nah, manusia itu ya kita juga, kalian-kalian juga. Karena di dalam penciptaan teknologi, teknologi itu adalah sebagai sebuah tools. Teknologi tidak akan bisa berjalan tanpa ada people. Dan people kalau tidak didukung dengan proses yang kuat, maka itu juga tidak akan menjadi sebuah sesuatu yang sukses. Maka iptek itu apa? Iptek itulah yang kalian sedang pelajari di universitas, Recording di stopped. politeknik. Nah, iptek itu juga tidak harus melulu bahwa itu harus teknologi canggih, tidak. Iptek itu adalah segala teknologi, mau dari mesin, mau dari teknik energi, mau dari teknik sipil, mau dari teknik elektro, telekomunikasi, atau bahkan teman-teman yang sekarang berkecimpung di bidang finansial, akuntansi, tata niaga, semua berasimilasi, semua melakukan sebuah kolaborasi.
Nah, saya mengetuk hati adik-adik yang hendak menuju kepada the next 5 years, the next 10 years. Ini adalah kesempatan kalian semua. Dan kepada kakak-kakak yang sekarang sudah berkecimpung di wirausaha, ini juga bagian dari kesempatan kita semua. Recording in progress. Saya lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Dan Wawan tadi menyampaikan, apa yang ingin kalian cita-citakan? Saya juga akan bertanya, what do you want to be? Karena ini lulus dari politeknik, lulus dari universitas, itu hanya baru beginning. Ini baru start awal. Maka tanyakan kepada diri sendiri, mau ngapain? Ada yang bilang mau bekerja, boleh. Ada yang bilang mau berwirausaha, tadi saya juga lihat pengen jadi pengusaha. Ada yang pengen belajar lagi, karena pengen jadi menteri. Ada juga yang, wah saya mah berumah tangga cukup. Itu tadi yang Dan Wawang, jadilah istri direktur gitu kan. Nah, jadi dari sini tanyakan, setelah lulus mau ngapain? Kemudian, kalau seandainya adik-adik memilih menjadi seorang profesional, ingat bahwa profesional itu bekerja. Bekerja itu mendapatkan upah, gaji. Tetapi gaji kecil, gaji sedang, gaji besar itu tergantung dari apa? Dari kontribusi Anda. Kontribusi Anda kepada company. Kalau kontribusi Anda small, ya gajinya kecil. Kalau kontribusi Anda besar, gajinya ya pasti besar. Terutama juga tanggung jawabnya otomatis besar. Untuk mencapai seperti itu, maka dibutuhkan apa? Pengen yang besar atau pengen yang kecil? Ya tentu saja kita pengen sebesar-besarnya kalau perlu ya. Ini kuncinya adalah value. Value itu adalah nilai. Nilai Anda itu apa? Nanti mulai ditulis ya. Saat ini kemampuan Anda apa? Value Anda apa? Benefit yang Anda berikan kepada orang lain apa? Termasuk juga nanti dari teman-teman yang sudah berusaha, memiliki wirausaha. Nilai benefit apa yang teman-teman sudah bisa berikan kepada customer, pelanggan, atau mungkin klien Anda? Karena tanpa nilai, ya kita tidak akan ada yang mau membayar. Nah, dari situ, kalau kita tarik lagi dalam konteks bahwa teman-teman adalah akan menginginkan bekerja menjadi profesional, ada hal yang setidaknya kita siapkan. Bahwa value Anda itu tergantung kepada hard skill dan soft skill. Apa itu hard skill? Hard skill adalah ilmu dasar, basic keilmuan yang Anda pelajari saat ini, whatever itu, mechanical, electronical, telecommunication, accounting, finance, administrasi niaga, whatever itu ilmu dasar, itu bekal Anda. Tekuni ilmu itu, kemudian jadikan sebagai sebuah bekal. Kemudian yang kedua, keterampilan. Zaman sekarang, tadi Dan Wawang mengatakan bahwa kalau kalian memiliki sebuah ijazah, itu adalah pengantar. Tetapi sesungguhnya di dunia kerja, itu akan selalu berkembang. Dan kemungkinan apa yang Anda temui nanti di dunia kerja sangat berbeda dengan apa yang Anda pelajari di dalam universitas. Maka keterampilan-keterampilan itu harus Anda miliki. Open mindset, tekuni apa yang harus ditambahkan. Gitu. Boleh namanya keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan melakukan Recording analisa stopped. komputer, atau membuat desain grafis, atau membuat laporan keuangan, pajak, sebagainya. Knowledge itu juga sebuah hal yang harus Anda perluas, perdalam. Dan jangan lupa, di zaman sekarang kayaknya orang akan membuat remeh kalau Anda tidak komputer Navy. Artinya komputer itu nggak mungkin tidak ada orang yang tidak bisa pegang gadget, email, dan bisa mengoperasikan komputer. Zaman sekarang nggak mungkin. Nah, itulah hard skill. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya contohkan 4.
Kemudian ada satu yang juga mendasari bagaimana akan Anda menjadi suatu saat nanti adalah karakter. Tadi Dan Pawang juga sudah mengilustrasikan, karakter itu nggak cukup baik saja, tetapi karakter itu juga akan menentukan bagaimana Anda akan berkiprah. Karakter seperti apa? Nah, sesuaikan dengan nanti dunia kerja yang akan Anda tekuni. Kalau misalkan ada yang pengen menjadi perwira, karakter ketegasan leadership dan karakter yang tidak pesimistis itu akan menjadi penting untuk Anda memimpin anak buahnya. Karakter sebagai seorang yang jujur, kalau itu accounting, yang catatlah dengan sesuatu yang benar, tidak ada manipulasi. Karakter orang teknologi itu harus benar-benar 1 senti 1 mili itu harus juga presisi dan jangan berkreasi seenaknya, karena kalau berkreasi di dunia teknologi tetapi tidak tepat, malah yang terjadi adalah Recording in progress. misalkan di telekomunikasi bisa aja malah jadi rusak gitu kan. Nah, ini adalah karakter. Kedua, kemampuan komunikasi. Anda pinter, tidak bisa menyuarakan apa yang Anda ingin, aspirasi Anda, menyuarakan ide Anda, nanti Anda akan juga tidak kelihatan di dunia kerja. Nah, komunikasi ini penting adik-adik. Maka kalau adik-adik sekarang ada yang selain menekuni bidangnya, juga melakukan aktivitas di ekstrakurikuler seperti kemahasiswaan, Recording stopped. olahraga, ataupun nanti menwa, ataupun nanti senat, ataupun nanti whatever itu adalah bagian dari belajar berkomunikasi, belajar menyampaikan pendapat, belajar untuk berinteraksi kepada orang lain yang memiliki latar belakang, pemikiran, dan keinginan yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah etos kerja. Bersemangat tidak cukup, tetapi juga perlu endurance. Semangat itu bisa di depan, tetapi endurance itu adalah kita terus, istilahnya kalau istilah Islam adalah istiqomah. Etos kerja yang baik terus dilakukan, misalkan jujur, misalkan bekerja keras, bekerja smart, kemudian menghormati orang lain, empati, menghormati pimpinan. Nah, itu etos kerja yang harus juga disiapkan di dalam diri adik-adik. Dan yang terpenting juga timekeeping, karena waktu itu terus berjalan dan sangat cepat. Sehingga kalau adik-adik tidak merencanakan dengan baik, menjaga waktu dengan tepat, maka apapun itu kadang-kadang kita terbawa kepada laziness, terbawa kepada sesuatu yang comfort zone. Jadi maunya enak, pengen duit banyak, tetapi itu mustahil. Nah, baik adik-adik, kita lanjutkan. Kalau sudah adik-adik tadi memahami hard skill dan soft skill, nah saya coba gambarkan di dalam dunia kerja. Di dunia kerja itu yang paling atas ada namanya CEO. Dia adalah sebagai pemegang strategik, pengarah terbesar karena dia adalah nahkoda. Dia juga policy maker. Artinya segala kebijakan ada di tangan dia. CEO ini adalah direktur utama. Dia biasanya dibantu oleh direktur-direktur, dan kemudian di bawahnya ada terbagi menjadi beberapa layer. Yang pertama ada top management, ada middle management, dan ada staff. Top management misalkan ada GM, general manager, mungkin ada juga staff ahli, dan di sini mereka berperan sebagai planning, memonitor, dan mengontrol. Dan di bawahnya lagi ada middle management, Recording in progress. sekelas manager atau juga sekelas supervisor yang dia tugasnya memanage segala aktivitas organisasi tersebut, melakukan supervisi kepada staf dan mencoba mengarahkan supaya sesuai dengan policy yang ada di atasnya. Nah, staf adalah entry level. Kalau adik-adik masuk kepada dunia kerja, adik-adik pasti itu akan masuknya di staf duluan. Kecuali adik-adik anaknya konglomerat yang tiba-tiba jadi CEO. Tetapi itu tidak mungkin kalau tidak ada bekal di awal. Nah, adik-adik, maka message yang ingin saya tanamkan adalah begini.
Biasanya pada saat masuk ke dunia kerja, kita masuk menjadi staff. Ya, sebagai pelaksana, iya. Kita nurutin apa yang dimauin atasan kita, iya. Tapi mencobalah untuk kepo gitu. Apa sih yang di atas kita itu perbuat? Manajer kita, supervisor kita itu kira-kira tugasnya apa ya? Apa yang mereka kelola ya? Kalau kita bagian mengoprek komputer, kita bagian memegang mesin, kita bagian mencatat administrasi, kira-kira di atas kita apa ya? Pasti lebih luas, pasti lebih memiliki kewenangan dan memiliki tanggung jawab yang lebih. Kenapa saya pengen Anda kepo? Karena itulah track yang harus Anda lakukan sampai Anda insya Allah nyampe kepada titik puncak. Tanpa ada kekepuan itu, tidak akan mungkin adik-adik akan melangkah kepada step berikutnya, tidak ada terinspirasi untuk melakukan sebuah pekerjaan yang lebih menantang lagi, lebih meningkat lagi. Maka pahami pola pikir di atasmu. Bagi guru, tadi ada yang pengen jadi guru, ya janganlah menjadi guru yang junior saja, tetapi beralihlah bagaimana kalian bisa menjadi guru, bahkan doktor yang memiliki khasanah pengetahuan yang jauh-jauh lebih dalam dan lebih luas. Maka jangan berhenti, tanyakan di atas aku ada apa ya, gitu. Dan responlah, kemudian rangsanglah diri kalian untuk aku pengen ke atas. Nah, maka untuk bisa menjadi kita memahami yang di atas, langkahnya adalah aktif, ambil bagian di dalam pekerjaan. Biasanya kadang-kadang memang ya dalam pekerjaan itu ada take and give ya. Kadang-kadang juga, aku kah dibayarnya cuma segini. Masa aku harus melakukan pekerjaan yang lebih tinggi gitu kan. Lebih bebannya lebih berat. Nah, tetapi tidak begitu caranya. Kalau Anda pengen maju, ambil pekerjaan yang di atasnya. Ambil pekerjaan tim, ambil pekerjaan bantu teman-temannya di dalam tim. Maka dengan begitu knowledge Anda akan bergeser. Knowledge Anda akan meluas. Karena dengan misalkan membantu pekerjaan tim di sampingnya, otomatis Anda akan mengerti, pekerjaannya ternyata begitu ya. Aku belum pernah selama ini menangani. Nah, kemudian yang ketiga, cobalah untuk mengetahui lebih luas, karena dunia berputar, digitalisasi itu sudah sedemikian luasnya. Dan Wawang tadi udah nyampaikan, ada namanya metaverse, ada namanya IoT, ada namanya whatever itu. Memang dunia mengarah ke sana. Tetapi kalau Anda gaptek, tidak mau mempelajari yang sedang terjadi, ya akan ketinggalan. Dan kemudian jangan hanya meniru, lakukan sesuatu. Meniru di awal oke, tetapi dengan amati, tiru, modifikasi, itu juga akan memberikan sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ada di wirausaha. Misalkan di luar sana ada membuat CCTV. Apakah kita nggak bisa membuat CCTV di Indonesia? Bisa. Orang akan bicara IoT, Internet of Things. Internet of Things itu apa? Itu adalah benda yang pada akhirnya bisa komunikasi menggunakan internet. Benda itu punya microcontroller, kemudian diprogram. Kalau pabriknya ada, yang mendingan kita buat di sini. Adik-adik yang ada di mechanical sama di Recording electrical stopped. bisa bekerja sama. Dengan kita tidak follow, kita akan menjadi creator. Tetapi kalau follow, ya kita menjadi consumer. Supaya perhatian itu Kemudian maaf, ini kalau ada suara lain. Baik, kita teruskan. Yang terakhir adalah jangan cepat puas. Karena kalau ada cepat puas, otomatis laziness itu akan datang. Dan otomatis dengan begitu Anda akan stuck dalam perjalanan. Padahal perjalanan Anda itu masih jauh. Di wirausaha juga sama. Kalau Anda cukup puas dengan apa yang sekarang, misalkan memiliki kreatif di rumah, kerajinan kah, atau itu makanan kah,
Pada saat Anda bisa membuat 1.000, kenapa Anda nggak membuat 10.000? Kenapa Anda nggak membuat 100.000? Nah, janganlah puas. Saya lanjutkan. Saya menggambarkannya dengan 3 hal. Be good, be growth, be great. Itu adalah karakter yang nantinya adik-adik atau kakak-kakak semua dapat menerapkannya. Kalau pada awalnya adik-adik masuk ke dunia kerja, menjadi staf, menjadi pelaksana, ya lakukanlah segala sesuatu secara profesional. Profesional artinya apa? Anda menguasai bidangnya, Anda konsisten di dalam bidang tersebut, dan Anda bisa memberikan solusi di dalam bidang tersebut. Jadi ahlilah di dalam bidang yang Anda tekuni saat ini, kemudian taati aturannya, SOP-nya. Karena ada people, ada proses, ada teknologi, 3 aspek ini. Pada saat Anda menyentuh proses, Anda tidak boleh dengan seenaknya membuat sebuah kreasi sendiri. Ikuti yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, dengan seperti ini, saya mengatakan yang pertama kali Anda harus punya adalah be good. Kemudian, jangan comfort zone. Masuk, melangkahlah ke atas. Be growth. Berkembanglah. Tetapi berkembang itu butuh apa? Berkembang itu pertama kita butuh yang namanya dare to compete. Apa itu dare to compete? Berani untuk berkompetisi, berani untuk bersaing dengan teman sekantornya. Dalam case ini saingan positif ya. Artinya kalau tadi profesional, ya bersainglah di bidang itu. Menciptakan karya-karya yang lebih menantang. Courage, keberanian untuk maju. Tanpa ada keberanian untuk maju, apalagi tadi ada laziness, maka ya Anda tidak akan mungkin menuju kepada big growth. Tetapi kalau Anda berada di big good saja, ya tadi gajinya mungkin ya so-so gitu kan, bahkan bisa tertinggal dengan teman-teman. Nah kemudian bukalah open mindset, karena dunia berkembang. Di organisasi Anda juga butuh inspirasi, butuh kreativitas, butuh masukan-masukan dari Anda sebagai engineer-nya atau Anda sebagai finansialnya. Dan big growth saja tidak cukup. Milikilah sebuah impian yang luar biasa ke depan. Menjadilah sebuah visioner, menjadilah sebuah inovator. Kalau tadi saya menggambarkan di awal, 2045 tergelar segala kemungkinan Indonesia akan maju, Indonesia akan menjadi the 5 biggest country in the world. Artinya apa? Anda bayangkan, kalau sekarang kita berkiblat Amerika, berkiblat kepada Cina, negaranya sudah maju, orang-orangnya sudah sejahtera. Itulah Indonesia 2045. Maka kalau Anda tidak memiliki sebuah impian besar, tidak pernah berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan, Anda santai-santai saja dan cenderung aman dengan kondisi sekarang, ya Anda akan ketinggalan. Dan yang terpenting untuk menjadi big great, begitu Anda big great diperlukan apa? Kemampuan leadership. Berangkat menuju mendaki sebuah gunung atau sebuah bukit. Awalnya dari lereng, iya. Kemudian kita effort memutar, naik turun di punggung bukitnya sampailah di atas. Tetapi jangan berhenti di punggung bukit, terus sampai ke puncak. Itulah big great. Kalau ada inisiatif, pola pikir, opportunity, tangkap, lakukan. Stepping pertama, jalani. Just do it, itu istilah Dan Wawa. Halo, maaf ini screen saya ini mungkin dan sumpena. Tolong dimatikan screen-nya. Ya, saya ulang kembali ya.
Baik, ini adalah karakter yang hendaknya adik-adik